Uhayyikum tahiyatul Islam tahiyatan indallahil mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna salata wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mensyukuri akan nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga dengan itu semuanya kita bisa mengisi setiap relung waktu yang membersamai kita dengan untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Maka mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan berasal dan muncul dari sebuah kejujuran. Sebab ternyata tidak cukup bagi seorang mukmin dengan imannya dia melakukan kebaikan-kebaikan saja. Jadi tidak cukup hanya sekedar berbuat kebaikan-kebaikan saja, tetapi lebih daripada itu, bagaimana efek dari sebuah kebaikan itu menjadikan kita jujur. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kita yang telah berbuat baik, tetapi karena kebaikan itu tidak bisa menghunjam pada dada kita yang paling dalam, sehingga mereka tidak bisa menjaga kejujuran. Buktinya banyak kan? Orang sudah sholat, orang sudah puasa, tetapi mereka tidak bisa menjaga kejujurannya. Mereka yang berpuasa, mereka yang sholat masih suka bermaksiat. Gosok sandal kawannya kan? Ambil barang teman kawannya tanpa izin lah, dan lain sebagainya. Aina akhiri wala. Mari mardon. Jadi inilah yang terjadi. Sehingga juga mempengaruhi kecintaan kita kepada Allah. Dalam dunia modern sekarang, orang lebih banyak cenderung memenuhi panggilan HP daripada panggilan Allah. Bahkan kalau soal HP, makan aja ditinggal. Iya kan? HP soal HP, makan aja ditinggal. Ketika ada berdering HP, jujur ini, dengan berdering azan, kira-kira mana yang didahulukan? Ini persoalan besar. Ini persoalan besar yang kita hadapi. Sholat baik apa enggak? Baik. Ngaji baik apa enggak? Baik. Tetapi mereka masih senang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena itulah saya katakan tidak cukup bagi seorang mukmin bisa berbuat baik, tapi lebih daripada itu dia harus berbuat jujur.
Kenapa kita sering mengalami kesulitan dalam hidup? Kesulitan dalam menghafal, kesulitan dalam mencari ilmu. Ternyata bukan karena kita tidak berbuat baik, kita sudah berbuat baik. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak bisa memberikan efek, tidak bisa memberikan ending dalam setiap perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan sekali lagi tidak memberikan dan tidak membangun efek kejujuran dalam kehidupan ini. Orang yang sering meninggalkan sholat subuh berjamaah berarti, kata Profesor Dr. Hamka, mereka adalah orang-orang yang telah ditinggalkan oleh dunia. Dia adalah orang-orang yang akan berada dalam kegelapan. Mereka lebih mengejar kepada dunia yang sangat kecil daripada apa yang Allah telah janjikan kepada kita. Rakaatani qabla subhi ahsanu minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kira-kira siapa orang yang memiliki 1 juta hektar tanah? Siapa yang mereka memiliki 100 rumah tingkat, 15 pesawat terbang, mobil, ratusan mobil? Tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka orang-orang yang mendirikan 200 rakaat sebelum subuh. Kenapa? Karena dia mendapatkan nilai kebaikan yang lebih baik dari dunia seisi. Ada apa dunia seisinya? Masih kalah wa mafia dan apa yang ada di dalamnya. Tapi hal yang demikian tidak membuat apa istilahnya itu, kejujuran di dalam setiap diri ini muncul. Kita tahu khairu jalisin fiz zamani kitabun, sebaik-baik teman duduk adalah buku atau Quran. Kita tahu, tapi kita tidak jujur. Kenapa tidak jujur? Ternyata itu semuanya sekedar ucapan. Oleh karena itu, banyak orang yang pintar berucap, tapi banyak yang tidak pintar untuk mewujudkan ucapannya dalam kehidupan. Berbicara soal barokah, apa sih barokah itu? Barokah itu adalah kebaikan. Kebaikan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Karena barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi umur kita ini barokah ataupun tidak? Apa yang kita lakukan ini barokah atau tidak? Itu kita lihat sejauh mana pertambahan nilai-nilai kebaikan. Atau kalau dalam bahasa kita namanya added value, nilai tambah. Apa nilai tambahnya? 1 tahun ini kalau kita tetap saja 2-3 juz, maka kita tidak akan mendapatkan barokah di situ. Kenapa? Karena tidak ada perubahan. Yang dikatakan barokah adalah adanya ziyadatul khair, adanya tambahan dari sebuah kebaikan. Umur kita dikatakan barokah karena umur kita bertambah, kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Harta kita dikatakan barokah ketika harta itu membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Oleh karena itu, Ikhwafillah rahimakumullah, maka untuk mendapatkan kejujuran di dalam hati ini perlu perjuangan. Tak cukup dengan kebaikan. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, insyaallah dalam surat Al-Ahzab, ya Hamzah, dalam surat apa? Ahzab, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Perhatikan di ayat itu. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada siapa? Orang-orang yang beriman. As'alukum hal antum minal mu'minin? Apakah Anda semuanya adalah orang mukmin? Jawabannya apa? Naam, nahnu minal mu'minin. Iya, kami adalah orang-orang beriman. Berarti ikut dipanggil ayat ini kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya fa'il, ya ibad, ya fahmi, ya wankhar, ya akbar, ya yang lain, yang mereka masuk dalam golongan orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi panggilan setelah itu? Pertama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah dengan sebuah ikatan yang namanya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, berbuat baiklah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang berat, perkataan yang jujur. Maka saya katakan tadi, tak cukup kita hanya berbuat baik. Berapa banyak orang berbuat baik tapi dia tak jujur. Di dalam ayat yang lain juga demikian, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ada apa kejujuran ini? Banyak. Seorang muslimah yang sudah berbuat baik tapi dia tidak jujur sebagai seorang muslimah, joget-joget di hadapan banyak orang dengan paras yang cantik. Mereka sudah tidak mengindahkan nilai-nilai agama, walaupun mereka mengatakan beragama. Tapi ingat, kalaulah kita jujur bahwa sungguh kita akan menangis karena perbuatan-perbuatan itu. Mun polana silahkan, itu hak asasi Anda. Tapi ingat, walaupun itu hak asasi, norma-norma agama tetap mengatur kita untuk bagaimana jujur sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Tanyakan kepada orang-orang yang dikasih jabatan oleh Allah. Jabatan itu apa? Jabatan itu amanah. Jabatan itu ujian. Jabatan itu bukan warisan. Oleh karena itu amanah ini harus dijalankan dengan baik. Kalau memang mereka jujur. Kalau memang mereka jujur. Anda sebagai seorang santri, jika Anda jujur, maka kewajiban Anda adalah menuntut, selalu menuntut. Apa yang dituntut? Ilmu pengetahuan, agar supaya kelak Anda menjadi ulama warasatul amjad. Karena itu sebutan santri itu bukan sebutan sembarang, tapi santri memiliki makna yang luar biasa.
di mana kamu harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang tidak berbuat yang mendatangkan aib dari Allah Subhanahu wa taala, yang namanya satirun anil uyub. Satir itu artinya menutupi dari aib-aib. Itu santri. Santri itu berasal dari bahasa Arab. Sa, nun, san, ta, ro, tri, santri. Santri seperti itu gimana itu? Sampingnya Hamzah itu. Kenapa? Jadi ada ukuran. Kalau santri dulu itu tidak menuntut makan, tidak menuntut jajan, tidak menuntut permainan, tapi yang dituntut adalah ilmu. Karena itu disebut dengan talibun, talibani, tullabun. Namanya jamak apa itu, Pak? Makanya santri itu menuntut, bagaimana saya tahu ini jamak taksir, ini jamak muannas salim, ini jamak mudzakkar salim, ini mufrad, ini mudzakkar. Harus tahu. Nuntut dia. Gimana caranya? Datang ke Ustaz, afwan ya Ustaz. Afwan Ustazi, wasbisukum fil istirahat. Ada enggak santri yang begitu? Ana uridu an asal hada, ma makna hada, wa ma maksud hada. Datang. Ketika dia 1 tahun tidak menambah, misalnya 1 tahun dia punya 3 juz paling kecil, lalu tidak bisa menambah di tahun yang kedua, dia susah. Susahnya apa? Kenapa saya tidak bisa menambah? Jangan-jangan saya tidak dapat barokah. Minta kepada Allah tiap malam tahajud dibangunkan ataupun tidak, datang kepada Allah, ya Rob, ya Allah, Engkau yang punya segala-galanya ya Rob. Akbar mohon, Wanhar mohon, Ibad mohon, Hamzah mohon, bukalah cakrawala otak saya sehingga bisa menghafal Al-Quran dengan cepat ya Rabb. Kalau memang sungguh-sungguh sebagaimana janji Allah, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku kabulkan. Loh, apalagi dalam satu riwayat dikatakan di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia dan bertanya, mana hambaku? Mana hambaku yang punya masalah, akan aku selesaikan masalahnya. Mana hambaku yang susah untuk menghafal, aku akan selesaikan. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Cuman kita ini golongan orang-orang yang SOMBONG. Apa artinya? Sombong. Ya teh, beli es deh. Kan mau beli es. Oleh karena itu, kenapa kita sering galau, kita sering susah? Karena dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak cukup, sehingga tidak bisa menghadirkan rasa dan semangat untuk berbuat jujur. Tapi kalau memang kita betul-betul jujur dan kita betul-betul menjaga keimanan dan ketakwaan kita, Allah akan memberikan berbagai macam problem solver. Kalau dalam bahasanya ibad itu Allah akan memberikan way out. Kalau bahasanya fa'il, Allah akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar. Makhraja. Yuslih lakum. Dia Allah akan datang langsung, yuslih lakum, ikut serta memperbaiki apa yang menjadi urusan kalian. Yuslih lakum a'malakum. Ya fahmi? A'malakum, bukan amalakum. Apa bedanya a'mal sama amal? Ayo, Farhan. Apa bedanya amalun awa a'malun? Apa bedanya? Zril, apa bedanya Zril?
SACL, sudah belajar ilmu alat, sudah belajar ilmu nahwu. Hah? Hamzah? Mal farqu bainal amal wal a'mal? Disinilah tadi juga perbedaan khutwatun wa khutwat. Khutwatun, khutwatani, khutwat. Amalun, amalani, a'malun, namanya jamak. Jamak apa itu? Masya Allah. Akbar harus belajar nanti ya. Seperti Kak Ibat itu sudah dikuasai ilmu nahwu. Makanya sering nyantai-nyantai. Alvin ya, harus bisa, jangan banyak nyantai. Menuntut apa? Ilmu. Ke depan kamu akan jadi ulama-ulama besar yang berhadapan dengan orang-orang besar yang membawa kejahatan. Jadi kejujuran ini perlu. Tidak kemudian kita tampakkan, coba para koruptor kita, orang-orang yang suka korupsi di negeri ini, mereka santai-santai saja. Kenapa? Karena mereka tidak jujur. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa sekarang ini banyak orang yang tidak bisa berbuat baik dan enggan untuk berbuat baik, karena satu, hilangnya sebuah mutiara kejujuran dalam hati kita. Dalam hati kita hilang mutiara kejujuran itu, sehingga sulit untuk melahirkan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sudah bersabda. Ayo ikuti, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Rasulullah SAW tegas, jelas, sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan pemiliknya untuk setiap saat berbuat baik. Jadi pertanyaannya, kalau banyak orang tidak bisa berbuat baik karena banyak orang tidak peduli dengan syariat-syariat agama Allah, banyak sekali orang yang tidak mengindahkan nilai-nilai agama, jawabannya adalah hilang kejujuran di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah jujur, maka endingnya adalah kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kita menuju surga. Makanya dalam ayat tadi Allah akan turun membantu kita semuanya dengan segala urusan kita. Yuslih lakum a'malakum. Bukan hanya yuslih lakum a'malakum, tidak. Kalau amalakum Allah hanya membantu satu saja. Tapi karena amal, maka Allah akan membantu seluruh urusan kita. Urusan perut, urusan apa saja akan Allah turun di situ membantu kita. Jadi kalau kita mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, mengalami kegalauan, kesedihan, masalahnya hanya satu, kita sering tidak jujur. Oleh karena itu, maka bagaimana sekarang kita mengikuti kebaikan-kebaikan itu dengan iman dan kejujuran. Insya Allah dengan demikian seluruh persoalan yang kita hadapi akan kita rasakan kemudahannya. Nah, dari itu kemudian akan melahirkan generasi-generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan Rasulnya, apa kata Allah A, ya A, apa kata Allah B, B, tanpa ada sedikit pun untuk kita berpaling, berusaha semaksimal mungkin, walaupun pahit rasanya, walaupun susah, maka kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
faqad faza fawzan 'azima. Maka orang-orang ini akan menjadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang ini akan menjadi orang yang menang. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sukses. Sukses, menang itu tidak ditentukan oleh karena tingginya jabatan, tidak ditentukan karena berlimpahnya harta yang kita miliki, juga tidak ditentukan oleh karena ketenaran nama yang kita miliki, tetapi sesungguhnya fauzan azima itu ditentukan oleh sejauh mana kita bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya dan kejujuran yang kita jaga sehingga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan betul-betul menghadirkan sebuah nilai-nilai yang membuat kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah kalaulah kamu hanya punya baju 2 dan 3 dan itu cukup dan baik dipakai, pakailah. Daripada kamu harus menggosok baju teman orang lain agar dikatakan orang kaya, agar dikatakan orang hebat. Tak perlu kita mencari kehebatan di hadapan manusia, tak perlu kita mencari popularitas di hadapan manusia, tapi carilah popularitas dan kebahagiaan serta semuanya itu kepada Allah SWT. Karena apa? Karena sesungguhnya al-izzah, kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita dikatakan orang kaya, orang misalnya orang hebat, tapi sesungguhnya di dalam diri kita tidak ada apa-apanya. Maka syukurilah apa yang ada dan gunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia bukan karena kata orang, tapi sesungguhnya bahagia itu ada di dalam hati kita. Oleh karena itu anak-anakku sekalian dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita gunakan waktu kesempatan yang kita miliki untuk tetap kembali berjuang, mengimbangi, menguatkan, memberikan fondasi setiap iman dan amal yang kita lakukan dengan kejujuran. Jadi kalau kita betul-betul jujur, kalau kita betul-betul sadar, maka Allah akan turun membantu kita. Yuslih lakum a'malakum. Dan itu bisa dilihat dengan potret kehidupannya. Dia selalu berusaha mencari jalan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika mereka betul-betul menjaga nilai-nilai ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan pada mereka. Faqad faza fauzan azim. Faqad faza, maka sungguh dia telah menang fauzan azima, dengan kemenangan yang besar. Wabillahi rahimakumullah. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat nifak, dijauhkan dari sifat takabur, dijauhkan dari sifat-sifat yang lain. Kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi bimbingan sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur. Orang yang jujur itu walaupun ada uang di depannya, tidak langsung diambil, karena dia tahu bahwa ini bukan hak saya. Apalagi ada yang ambil sarimi, ada yang mengambil ini itu, itu berarti perbuatan baik kita, sholat kita masih tidak mendidik kita untuk jujur. Ganti gonta ganti songkok, padahal bukan miliknya, dia akan berusaha untuk jujur. Nah, saudara sekalian, rahimakumullah, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ataupun banyak ilmu yang kita dapatkan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.